Diskominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo menggelar sosialisasi dan pelatihan Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM edisi keempat. Bertempat di pendopo kantor Kecamatan Dringu, Kamis pagi 24 November 2022. Sosialisasi dan pelatihan ini menyasar KIM dari 6 desa di Kecamatan Dringu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Julius Christian, Camat Dringu Heri Mulyadi, dan Ramil Dringu, Direktur Multimedia Tadatudes.com Imam Wahyudi, dan Direktur HRD Tadatudes.com Bondet Mulyo. Sedangkan 6 desa di Kecamatan Dringu yang mengirimkan anggota KIM-nya pada kegiatan tersebut ialah Desa Pabean, Desa Kali Salam, Desa Randu Putih, Desa Dringu, Desa Kedung Dalem, dan Desa Taman Sari. Beberapa kepala desa juga hadir langsung di acara tersebut. Camat Dringu Heri Mulyadi dalam sambutannya mengatakan, setiap tahun di desa ada pembangunan, itu membutuhkan keterlibatan KIM, misalnya pada musyawarah desa. UMKM di Kecamatan Dringu juga banyak ragamnya. Hal tersebut juga dapat dipromosikan oleh KIM, termasuk seluruh kegiatan positif yang ada di desa juga dapat dipromosikan. Camat Heri berharap ke depan KIM desa bisa dikukuhkan di masing-masing desa. Tujuannya yaitu menyebarkan informasi yang ada di desa. Bahkan KIM ini nantinya bisa menjadi PPID fungsional yang ada di desa. Nah, kepala desa ini punya visi dan misi. Kepala desa ini punya program. Hampir setiap kegiatan semuanya sekarang di desa. Contoh misalnya musyawarah desa. Ya tapi harus ada keterlibatan dari KIM ini memang. Kalau KIM-nya tidak pernah diundang, ya bagaimana bisa tahu ada informasi di desa ada apa, di desa ada pembangunan apa. Ya jadi harus ada keterlibatan aktif KIM ini. Nah, termasuk di sini kan juga banyak UMKM mungkin itu bisa dipromosikan segala macam lah, intinya segala macam kegiatan yang positif yang ada di desa, apapun jenisnya, mau wisata, sosial, kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan ini bisa nanti bertemu lagi. Mungkin ke depan mungkin bisa dikukuhkanlah kelompok informasi masyarakat ini di masing-masing desa. Tujuannya sama, membangun atau menyebarluaskan informasi yang ada di desa. Bahkan juga tadi saya disampaikan Pak Julius ke saya, KIM ini juga bisa menjadi PPID. Jadi PPID fungsional yang ada di desa. Jadi kalau ada rekan-rekan dari LSM atau media minta informasi ke desa, itu bisa melalui KIM atau garis miring PPID yang ada di desa. Sementara Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Julius Christian dalam sambutannya menyatakan bahwa fungsi KIM termasuk untuk meningkatkan perekonomian. Misalnya mempublikasikan potensi UMKM dan produk bawang merah dari Kecamatan Dringu. Fungsi KIM berikutnya menurut Julius adalah sebagai jembatan pemerintah. KIM dapat menginformasikan kegiatan pemerintah dan pembangunan yang ada di desa. Lalu bila ada berita hoax, KIM lah yang di depan untuk mengcounter. Dengan adanya pelatihan ini, Julius berharap KIM dari 6 desa di Dringu dapat memiliki jejaring. Dengan jejaring tersebut bisa dikembangkan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif di desa. Yang di desa, Pak. Contohnya di sini kan UKM, kemudian pertanian kan luar biasa kan. Sekarang seperti UKM, kemudian petani bawang, suruh membuat informasi menyampaikan ke publik kan ya nggak mungkin, nggak punya waktu kan ya. Nah itu nanti teman-teman KIM yang akan menyampaikan. Selain itu, selain fungsi ekonomi masyarakat, fungsi KIM juga jembatan dari pemerintah, Pak. Jembatan dari Pak Camat, jembatan dari Kepala Desa, menyampaikan tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa. Dan juga bila ada sekarang zamannya media sosial, Pak Eri. Jadi kalau ada informasi-informasi yang sifatnya hoax ya, nah itu teman-teman KIM itu yang di depan paling nggak mengcounter. Katakanlah paling gampang itu Pak Tinggi kan, sering Pak Tinggi ya. Sekarang kan media sosial kan benar tidak benar kan yo
sama berimbang kan. Jadi bila tidak benar, ya teman-teman KIM lah nanti yang meluruskan bahwa informasi yang benar adalah seperti itu. Setelah sambutan, Kim dari 6 desa mendapat bekal menulis berita dari Imam Wahyudi. Mereka dibekali teknik mengumpulkan data, menulis berita, hingga memotret untuk kebutuhan fotografi jurnalistik. Lalu setelah belajar secara teori, para peserta langsung diajak praktek menulis berita. Walau masih belum sempurna, para peserta sudah mampu memenuhi unsur-unsur dasar menulis berita. Selanjutnya, Imam Wahyudi menyarankan agar para peserta terus berlatih menulis berita untuk meningkatkan kemampuannya. Laporan Hilal Lahan Amrullah Tadatudi TV Probolinggo.